Tim Plus kemudian melihat ini di beberapa wilayah yang kemudian calon PDIP menangi kontestasi tidak melakukan gugatan. Jakarta kita dengar akan dilakukan gugatan agar upaya untuk pilkada selesai dalam 2 ronde bisa terwujud. Akan tetapi itu batal dilakukan. Tim Berindo mengeluarkan ucapan selamat kepada Pramono Anung sebagai paslon yang terpilih di Jakarta dan akan memimpin ini selama 5 tahun ke depan. Terkait gugatan atau permohonan perselisihan hasil pilkada serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi ini cukup banyak, mencapai 278 permohonan atau 50% lebih dari total 545 wilayah. Kekalahan di Jawa Tengah ini kemudian membuat PDIP agak cukup gusar karena dalam kesejarahan pilkada langsung Jawa Tengah tidak pernah sekalipun lepas dari pasangan calon yang didukung oleh PDIP untuk memenangi kontestasi. Akan tetapi di pilkada 2024 ini ternyata faktor Jokowi membuat sejarah yang telah ditoreh panjang oleh PDIP ini tercederai. Andra Soni ini adalah tokoh yang berkedudukan sebagai ketua DPD Partai Gerindra, dan yang paling penting adalah sosok ini disupport penuh oleh dirigen yang sudah terbukti berhasil mengantarkan Prabowo Subianto menjadi pemimpin tertinggi di Republik ini, yaitu Presiden Republik Indonesia. Siapa itu? Terima kasih sudah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Pemirsa, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 telah selesai. Namun bagi paslon yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi atau hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU, ini diberikan kesempatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada untuk menggugat hasil pemilu seperti itu. Dan untuk membahasnya lebih rinci terkait bagaimana gugatan yang dilontarkan oleh sejumlah pasangan calon ini ke Mahkamah Konstitusi, kita akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, gimana kabar Bang Ab? Alhamdulillah sehat Mas Andi. Apa kabar? Alhamdulillah Mas Andi? sehat. Ini nampaknya background baru ya Bang Ab ya? Iya, kita mulai dengan suasana yang baru. Siap. Bang Ab, sesuai dengan tema pada malam hari ini Bang Ab, bagaimana melihatnya dengan gugatan yang diajukan oleh sejumlah paslon? Tapi untuk di awal Bang Ab, sebagai pembuka, ini kan MK membuka sampai tanggal 18 Desember membuka peluang bagi paslon yang masih ingin mengajukan gugatan. Padahal kalau misalkan kita melihat gitu sesuai dengan aturan ini semenjak 3 hari pengumuman yang dilakukan oleh KPU. Kalau melihatnya bagaimana Bang Ab untuk awalan? Ya Mas Andi, setelah rekapitulasi selesai dilakukan oleh KPU, sebetulnya sejatinya tinggal menunggu waktu untuk penetapan secara resmi saja. Oke. Akan tetapi ini tidak akan berlaku bagi wilayah-wilayah yang masih mengajukan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait gugatan atau permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi ini, ternyata kalau saya lihat dari laman Mahkamah Konstitusi, jumlahnya cukup banyak Mas Andi. Kalau nggak salah mencapai 278 permohonan atau 50% lebih dari total 545 wilayah yang menggelar Pilkada Serentak 2024 ini. Nah, dari jumlah 278 permohonan perkara ini, 15 gugatan itu ada di pilkada tingkat provinsi atau pilkada gubernur, 216 adalah pilkada di tingkat kabupaten, dan 47 gugatan berada di tingkat kota. Nah, nanti rute-rute gugatan di Mahkamah Konstitusi ini akan melalui jalan yang cukup relatif panjang sebetulnya Mas Andi. Jika tidak ada perbedaan pendapat dari hakim-hakim nanti yang akan menangani perkara, maka MK akan membacakan putusan pada 30 sampai 31 Januari 2025 untuk gelombang pertama yang ditangani.
Kemudian untuk gelombang kedua, perkara-perkara yang ditangani akan diputus pada 12 sampai 13 Februari 2025. Namun jika dirasa memerlukan pemeriksaan bukti tambahan terhadap gugatan-gugatan yang sedang berlangsung di MK, maka kemudian pembacaan putusannya akan agak memanjang lagi, bergeser. Bahkan nanti akan melampaui waktu pelantikan secara bersamaan yang telah ditetapkan, yaitu sekitar tanggal 7 Februari. Maka jika ada bukti-bukti tambahan yang perlu nanti diperiksa oleh hakim-hakim yang akan mengadili perkara-perkara perselisihan ini, akan dilanjutkan sidang kemudian diputus pada 24 sampai 26 Februari 2025 untuk tahap gelombang yang pertama, dan tanggal 7 sampai 11 Maret 2025 untuk gelombang dari tahap yang kedua. Jadi memang untuk perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan langsung atau pilkada ini, yang kemudian sebetulnya seandainya mereka sudah tidak melakukan gugatan ke MK, maka dengan segera dalam waktu ketika ditetapkan 3 hari kemudian, KPU berhak untuk mengumumkan secara ofisial atau resmi siapa pemenang dan siapa calon terpilih di masing-masing wilayah. Akan tetapi kalau kemudian nanti masih menghadirkan cerita panjang untuk gugatan-gugatan ini di MK, maka tadi sebagaimana yang saya jelaskan, rute yang harus dijalani agak relatif sedikit panjang karena nanti membutuhkan pemeriksaan perkara dari hakim-hakim yang menangani untuk ditetapkan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pilkada. Baik Bang Ab, ini kan nampaknya kalau tadi Bang Ab bilang ini sedikitnya para paslon ini nantinya akan melalui rute yang panjang jika memang paslon ini yang mengajukan gugatan. Dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ini juga para paslon diberikan haknya untuk menggugat terkait dengan hasil pemilu atau pilkada dan khususnya di tahun 2024 ini. Kalau sejatinya Bang Ab, MK dalam memutus bagi perkara-perkara ini, tadi kalau kita merangkum sampai dengan malam hari ini ada 278 perkara yang diajukan. Bang Ab melihatnya bagaimana Bang Ab? Ya, sebetulnya nanti dengan banyaknya gugatan yang hadir dan jumlah hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat terbatas, maka ini nanti saya meyakini MK akan melakukan seleksi yudisial secara ketat. Di MK sendiri untuk mengadili perkara-perkara perselisihan hasil pemilu, sebetulnya di rute-rute awal di undang-undang sebagaimana yang sudah Mas Andi sebut tadi tentang pilkada, untuk perkara-perkara yang nantinya masuk akan diteliti secara formil. Kalau mengacu pada undang-undang pasal 58, memang nanti MK dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilu ini akan merujuk yang pertama. Nomor 1, yang akan dirujuk oleh MK adalah apakah gugatan-gugatan ini memenuhi syarat formil, di mana di undang-undang salah satu syaratnya adalah ketika perselisihan ini memiliki margin yang tidak terlalu lebar, hanya 0,5 sampai 2%, maka secara formil hal ini bisa dilakukan gugatan untuk dilanjutkan oleh para hakim yang menangani perkara ini agar bisa melaju ke persidangan. Akan tetapi ketika syarat formil ini pernah menyeruak dan pernah menjadi diskursus cukup serius di kalangan publik kita, Mahkamah Konstitusi seolah-olah hanya dipandang sebagai lembaga kalkulator. Maka dengan adanya kritik keras ini, meskipun di undang-undang syarat formilnya jika tidak memenuhi selisih suara yang rentangnya ada di 0,5 sampai 2%, maka Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk tidak mengabulkan permohonan perselisihan hasil pemilu. Namun kritik keras sebagaimana yang saya sebutkan tadi, akhirnya MK kemudian mencoba untuk merevisi dirinya sendiri agar untuk perkara-perkara perselisihan hasil pemilu ini agak dilebarkan. Maka MK kemudian juga membuat salah satu terobosan di mana tidak hanya
syarat formil tentang rentang suara yang dihasilkan oleh para paslon ini yang harus diadili oleh MK. Akan tetapi prosesnya juga dipandang MK menjadi salah satu kewenangan yang memang harus diurai. Jangan pernah lupa bahwa hasil pemilu merupakan rentetan panjang dari proses. Jika kemudian hasilnya ini dalam prosesnya ditengarai ada hal-hal yang dipandang sebagai pelanggaran pemilu, maka MK berhak untuk kemudian menyidangkan perkara-perkara tersebut. Nah, jadi nanti rujukannya ada dua perkara, Mas Andi. Pertama adalah syarat formil yang memang itu termaktub dalam Undang-Undang Pilkada bahwa untuk perselisihan secara material harus rentangnya 0,5 sampai 2%, sangat terkait dengan jumlah penduduk atau jumlah DPT di masing-masing wilayah yang sedang bersengketa. Namun ketika kemudian MK melihat ternyata ada persoalan-persoalan proses di mana para paslon ini mampu menghadirkan bukti yang sangat kuat, maka tidak menutup kemungkinan untuk MK menyidangkannya dengan dalih bahwa hasil itu merupakan proses rentetan panjang. Nah, dua hal inilah nanti yang akan dilakukan MK dalam menilai perkara, apakah nanti memenuhi syarat nomor 1 atau syarat nomor 2 untuk bisa lebih jauh nanti ditindaki dalam sidang lanjutan yang akan menghadirkan KPU sebagai pihak termohon dan para paslon sebagai pihak pemohon. Nah, inilah nanti yang akan dialami dan dilalui rutenya oleh paslon-paslon yang saat ini mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu. Itu kenapa kemudian sebagaimana sudah saya singgung di awal, rutenya nanti agak relatif panjang. Artinya Bang Ab, kalau tadi penjelasannya rute panjang ini nantinya dari 278 perkara yang saat ini sudah diterima oleh MK, ini tidak semuanya bisa disidangkan seperti itu, tidak bisa semuanya juga kemungkinan bisa diadili begitu Bang Ab? Saya melihat MK pasti akan cukup selektif dalam melihat bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing paslon yang saat ini sedang mengajukan permohonan. Nah, cara menyisir dari 278 yang saat ini ada di meja MK, tentu ini tidak bisa disidangkan dengan keterbatasan jumlah hakim yang ada. Saya sangat meyakini bahwa MK akan cukup serius bagi permohonan-permohonan dengan bukti-bukti yang tidak terlalu mapan, tidak terlalu memadai, dan cukup sumir untuk bisa maju ke sidang. Sepertinya rujukan pertama dengan mengacu pada pasal terkait dengan selisih suara jika tidak sampai 2%, 0,5 sampai 2% itu pasti nanti akan filter oleh MK. Pasti Mahkamah Konstitusi nanti akan lebih condong terhadap wilayah-wilayah yang dipandang memiliki perhatian penuh dari publik, memiliki konsentrasi serius dari para elit, dan juga yang bukti-buktinya cukup memadai untuk bisa dihadirkan dalam persidangan. Nah, untuk menyisir, saya yakin nanti MK akan banyak melakukan penolakan terhadap perkara-perkara yang sekarang dimohonkan ini. Hanya beberapa perkara nanti yang akan, menurut hemat saya, disidangkan secara panjang dengan menghadirkan saksi ahli, bukti, kemudian video dan lain-lainnya. Saya pikir dari 277 ini nggak akan sampai 3% nanti yang akan mendapatkan perhatian serius dari MK agar bisa disidangkan dengan proses yang begitu detail misalnya. Oke, baik. Tadi kalau sempat disinggung terkait bagaimana sejumlah wilayah, sejumlah provinsi yang disinyalir akan mendapatkan perhatian khusus bagi MK, tapi itu nanti kita akan bahas Bang Ab lebih mendalam. Tapi untuk terkait dengan MK dulu Bang Ab, ini apakah ada perbedaan nantinya cara MK menangani gugatan untuk Pilkada serentak 2024? Karena ini kan sebuah hal yang baru Bang Ab, Pilkada serentak 2024. Kemudian kalau dibandingkan dengan gugatan yang diajukan beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres, kira-kira perbedaannya apa nanti Bang Ab? Secara prinsip tidak ada perbedaan mendasar Mas Andi. Secara undang-undang di Pilpres juga ketika ada ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, maka diberikan waktu dalam rentang 3 hari. Pileg juga sama. Dalam proses untuk melakukan filterisasi,
syarat formil dan materialnya juga mirip. Dan proses persidangannya juga tidak ada yang jauh berbeda. Itu kenapa kemarin misalnya, meskipun pasangan Anies Rashid Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo ketika menggugat hasil pemilu sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon, meskipun tidak memenuhi syarat formil tentang rentang perselisihan ini, maka tetap bisa disidangkan karena jika masing-masing paslon bisa mengemukakan bukti yang cukup memadai terkait adanya dugaan pelanggaran yang TSM, terstruktur, sistematif, dan masif, maka MK saat ini memberikan ruang untuk kemudian itu bisa dilanjutkan dalam persidangan. Nah, konteks ini juga nanti akan sama halnya ketika menangani pemilihan kepala daerah. Nanti dari ratusan permohonan hasil perselisihan pemilu ini akan diproses oleh MK, kemudian akan mencoba secara yudisial difilter oleh MK kira-kira mana yang secara yudisial itu memenuhi syarat agar bisa melaju ke persidangan dan mana yang kemudian sebetulnya secara yudisial tidak cukup kuat. Itu kenapa Mas Andi, sebetulnya MK sampai detik ini masih memberikan keleluasaan bagi paslon-paslon yang ingin melakukan permohonan perselisihan hasil pemilu sampai tanggal 18 Desember. MK masih memberikan ruang meskipun di undang-undang sudah cukup jelas dikemukakan bahwa untuk melakukan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilu waktunya hanya 3 hari sejak KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara secara keseluruhan. Jika kemudian ini dilakukan lebih dari waktu 3 hari, maka secara yudisial sebetulnya itu akan gugur dengan sendirinya. Itu kenapa saya sangat meyakini bagi permohonan-permohonan yang sudah layangkan ke MK, kemudian itu melebihi syarat waktu yang ditetapkan undang-undang, itu akan digunakan MK sebagai salah satu filter untuk menapis dari banyaknya permohonan yang ada sekarang, sehingga nanti MK hanya akan fokus terhadap perselisihan-perselisihan di wilayah yang memang secara bukti, secara materi nanti dipandang MK patut dan layak untuk dipersidangkan, Mas Andi. Oke, baik Bang Ab, kalau kita sinyalir ada sejumlah wilayah yang menjadi sorotan bagi MK nantinya di gugatan PHPU kali ini, di mana ada wilayah Jakarta, kemudian Banten, dan Jabar, Jatim, Sumatera Utara, Bali, dan tentunya sejumlah wilayah lainnya Bang Ab. Tapi kalau yang menjadi perhatian adalah dari semua wilayah ini Bang Ab, gugatan yang diajukan ini tidak semua wilayah Bang Ab. Yang mengajukan gugatan hanya Jateng, Jatim, Sumut, dan juga Bali tidak ya Bang Ab ya. Nah, kalau mencermati dari ketiga wilayah ini Bang Ab, bagaimana melihatnya? Iya Mas Andi, wilayah-wilayah yang tadi disebut oleh Mas Andi adalah wilayah yang beberapa kali telah kita ulas di di program ini, bahwa itu merupakan wilayah-wilayah di mana wilayah itu menjadi kontributor tradisional basis kekuatan PDIP. Tadi kan sudah disebutkan Jateng, Jabar, Jatim, Sumut, Bali, Jakarta, kemudian dan juga Lampung. Ini adalah wilayah-wilayah di mana PDIP merupakan parpol dengan kontributor suara terbanyak secara nasional dari wilayah-wilayah yang kita sebut ini. Namun kalau kita lihat dari komposisi pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu, ada beberapa wilayah penting yang di mana di situ PDIP tidak mengajukan, pun kemudian di wilayah-wilayah yang menjadi kompetitor PDIP, di wilayah yang kita sebut, misalnya sebut saja Tim Ridho, tidak melakukan gugatan di Jakarta. Nah, wilayah-wilayah ini memang menjadi hal yang cukup unik. Saya sebut aja misalnya di Jateng, di Jatim, di Sumut, itu PDIP mencoba untuk melakukan
melakukan upaya gugatan permohonan hasil pemilu, namun di wilayah-wilayah seperti Jabar, kemudian Banten, Lampung, itu PDIP tidak melakukan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilu. Untuk kemudian kompetitor dari PDIP di Jakarta tidak melakukan perselisihan hasil pemilu, pun demikian halnya di Bali, langsung kandidat yang hanya melalui QuickCount sudah mengucapkan selamat terhadap paslon terpilih yang didukung oleh PDIP. Nah, kenapa kemudian ini terjadi? Meskipun kalau saya lihat ya, secara secara syarat formil di 3 wilayah yang kita sebut, di mana paslon-paslon yang diusung oleh PDIP melakukan gugatan perselisihan hasil pemilu, itu gap hasil perolehan suaranya cukup tebal. Kita sebut misalnya di Sumut, hasil perolehan suaranya sangat tebal, jauh di atas 2% sebagai syarat formil untuk bisa diajukan gugatan ke MK. Kemudian di Jawa Timur sama halnya, suara Bu Hovifah dengan Bu Risma itu cukup jauh berbeda. Pun demikian halnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah juga suara antara Pak Lutfi dan Pak Andika gapnya juga sangat besar. Meskipun secara syarat formil tidak dipenuhi, akan tetapi ketika kita merujuk pernyataan dari tim pengacara PDIP yang kemudian mewakili Bu Risma dan beberapa wilayah untuk melakukan gugatan ke MK, berupaya untuk melakukan pendekatan kedua agar nanti ini bisa diajukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Meskipun syarat formilnya tidak terpenuhi, akan tetapi untuk proses PDIP menengarai banyak pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan, seperti salah satu contoh saya kutip, bahwa di Jatim menurut tim pengacara dari PDIP ada belasan ribu TPS di mana di situ suaranya Risma 0 misalnya. Nah, ini mencoba nanti akan dibuktikan. Jadi PDIP mencoba untuk mengambil jalur proses syarat kedua, meskipun syarat formil tidak memenuhi, akan tetapi karena MK sudah memberikan ruang untuk bisa menyidangkan perkara-perkara proses, meskipun sebetulnya ini menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu, akan tetapi MK juga ternyata mencoba untuk mewadahi ini. Nah, inilah rute yang akan coba dilakukan oleh PDIP agar minimal nanti kekalahan-kekalahan ini bisa dilatar belakangi oleh memang proses yang sebetulnya tidak terlalu mapan secara prosedural. Nah, ini yang coba kemudian dilakukan oleh PDIP sebagai upaya terakhir untuk menangani atau meluapkan dalam tanda kutip kekecewaan dan ketidakpuasan terkait hasil pilkada di Jatim, di Jateng, dan di Sumut, Mas Andi. Bang Ab, ini kan kalau kita bisa melihat Bang Ab, kalau tadi Bang Ab sempat menjelaskan ini yang digugat padahal selisih suaranya cukup tebal gitu. Kalau saya coba ulas, kalau di Jawa Tengah ini selisih suaranya 3 juta suara, kemudian di Sumatera Utara 1,6 juta suara, kalau untuk di Jawa Timur juga perbedaan persenannya jauh nih, kalau Hovifah Emil 58,81%, sedangkan Risma dan Gus Hans hanya 32,52%. Sebenarnya kalau melihat wilayah yang digugat oleh PDIP ini Bang Ab, ini sebenarnya adalah perbedaan selisih suaranya jauh, dan untuk mencari kesalahan di mana-dimananya ini kemungkinan juga tipis seperti itu. Tapi mengapa di wilayah yang setidaknya ada Banten, kemudian Jakarta dan juga Jawa Barat dan Bali tentunya ini tidak digugat Bang Ab? Sebenarnya perbedaannya apa dari beberapa wilayah yang menjadi pertarungan antara PD Perjuangan dan juga Kimplas tentunya, dan ini tidak semuanya digugat Bang Ab? Ya, secara persis mungkin saya tidak tahu jawabannya. Akan tetapi kalau kemudian saya mencoba untuk menganalisis dengan fakta dan kejadian politik mutakhir gitu yang beberapa kali sempat kita ulas, kita tahu bahwa di PDIP saat ini memang terjadi dalam tanda kutip keresahan terkait dengan bobolnya wilayah-wilayah
di mana itu menjadi penyumbang terbesar secara tradisional kekuatan PDIP, dan di wilayah-wilayah itu dalam Pilkada serentak 2024 mengalami kekalahan. Nah, ini sempat kita ulas kemarin Mas Andi, bahwa semua ini ketika kemudian PDIP mengalami kekalahan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mencoba untuk menganalisis dengan mencari kira-kira kesalahannya ada di mana. Dan itu kemudian dilimpahkan untuk ke variabel-variabel eksternal. Parcok disebut, kemudian aparatus negara disebut, dan yang paling bisa masih kita ingat dengan hangat adalah variabel Jokowi. Misalnya, kekalahan di Jawa Tengah ini kemudian membuat PDIP agak cukup gusar, karena dalam kesejarahan pilkada langsung Jawa Tengah tidak pernah sekalipun lepas dari pasangan calon yang didukung oleh PDIP untuk memenangi kontestasi. Tidak pernah lepas sekalipun. Akan tetapi di Pilkada 2024 ini ternyata faktor Jokowi membuat sejarah yang telah ditoreh panjang oleh PDIP ini tercederai. Dan ini kemudian diluapkan dengan cukup definitif dan bisa kita saksikan bersama, bahwa beberapa waktu yang lalu kemudian PDIP mengumumkan secara definitif bahwa Jokowi dan keluarganya tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Nah, saya melihat ini, wilayah-wilayah yang digugat oleh PDIP itu merupakan wilayah yang sebetulnya variabel Jokowinya di situ agak cukup tebal begitu. Kita lihat Jawa Tengah sebagai variabel puncak dari kemarahan dalam tanda kutip PDIP ketika harus mengalami mengakui keunggulan dari Pak Lutfi yang di-endorse langsung oleh Pak Jokowi. Kemudian di Sumut, di situ ada menantu dari Pak Jokowi. Memang untuk di wilayah Jawa Timur ini hanya saya lihat sebagai upaya untuk melakukan upaya terakhir agar tidak kemudian terlalu larut terhadap hasil pilkada. Karena saya mencoba mengecek untuk Jawa Timur, paslon yang didukung oleh PKB tidak melakukan gugatan terhadap kepada MK. Betul. Yang melakukan gugatan hanya Bu Risma. Nah, kondisi-kondisi ini agak cukup berbeda, di mana PDIP dari beberapa wilayah yang telah kita sebut di awal tadi tidak melakukan gugatan. Di situ peran Pak Jokowi agak cukup minim. Saya sebut saja misalnya Lampung. Peran Pak Jokowi nggak terlalu lebar di sana. Kemudian Jawa Barat, sebagaimana telah kita ulas bahwa kemenangan Deddy Mulyadi merupakan variabel penting ketika Deddy Mulyadi bisa melakukan advokasi hukum terhadap Peggy Setiawan dan juga 7 terpidana yang disinyalir salah tangkap dan kasusnya sampai detik ini masih banyak kita bahas dengan hangat. Itu diupayakan dengan alamiah, dengan sangat ikhlas yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Itu adalah peran terpenting dari kemenangan Deddy Mulyadi. Dan jangan pernah lupa, Deddy Mulyadi ini adalah sosok yang di-endorse langsung oleh Pak Prabowo dan juga politisi partai Gerindra. Kemudian yang terakhir saya sebut Banten misalnya. Kontribusi Pak Jokowi di wilayah ini agak cukup minim begitu. Misalnya kalau kita track bisa dari apakah pernah Andra Soni atau Dimyati Natakusuma di-endorse langsung oleh Pak Jokowi. Ini adalah variabel sederhana. Nah, variabel-variabel ini yang kemudian saya melihat memang untuk wilayah-wilayah yang di situ peran Pak Jokowi tidak terlalu lebar, akhirnya kemudian merelakan. Dan ini kemudian dalam tanda kutip dibalas oleh Kim Plus dengan tidak mempersoalkan satu-satunya wilayah atau dua wilayah basis PDIP ini untuk kemudian digugat ke MK. Apa itu? Jakarta dan Bali. Ini asumsi saya. Tapi apakah betul asumsi saya ini? Tentu nanti akan bisa kita lihat dalam kejadian-kejadian politik selanjutnya. Tapi kemudian kalau kita lihat dari wilayah-wilayah ini, saya melihat irisannya ada di situ, Mas Andi. Di wilayah di mana peran Pak Jokowi agak cukup tebal, itu PDIP saat ini mencoba untuk melakukan gugatan perselisihan hasil pemilu. Akan tetapi di wilayah-wilayah yang menjadi basis kuat PDIP dari 8 wilayah yang sudah kita sebut tadi, PDIP untuk di wilayah-wilayah peran Pak Jokowi tidak terlalu signifikan, itu tidak digugat sama PDIP. Dan kemudian Kim Plus
kemudian melihat ini di beberapa wilayah yang kemudian calon PDIP menangi kontestasi tidak melakukan gugatan. Padahal Jakarta cukup kuat dan kita dengar akan dilakukan gugatan agar upaya untuk pilkada selesai dalam 2 ronde bisa terwujud. Akan tetapi itu batal dilakukan. Tim Rindu sehari yang lalu atau tadi ya sudah mengeluarkan ucapan selamat kepada Pramono Anung sebagai paslon yang terpilih di Jakarta dan akan memimpin kota global dan kota aglomerasi ini selama 5 tahun ke depan. Untuk Bali, jauh-jauh hari sebelum rekapitulasi KPU selesai, The Gajah sudah secara kesatria mengakui kemenangan dari Pak Koster. Nah, kondisi-kondisi ini sepertinya memang variabel Pak Jokowi menjadi penyebab PDIP kemudian di beberapa wilayah ini masih mengupayakan tindakan akhir untuk melihat hasil pilkada misalnya. Baik Bang Ab, artinya peran dari Jokowi atau faktor Jokowi ini menjadi salah satu faktor yang membuat PD Perjuangan di sejumlah wilayah ini mengajukan gugatannya. Tapi Bang Ab, selain karena faktor Jokowi Bang Ab, ini yang menarik adalah dari semua wilayah yang tadi kita sudah sebut adalah wilayah Banten Bang Ab. Ini sebenarnya yang sampai dengan saat ini yang masih menjadi pertanyaan Bang Ab. Mengapa ketika dilakukan survei kemudian Airin bersama dengan pasangannya ini lebih unggul seperti itu, tapi pada saat tanggal 27 berdasarkan hasil quick count dan juga hasil rekapitulasi KPU yang sudah diumumkan, ini kenapa perbedaannya jauh dibandingkan dengan survei yang sebelumnya sudah dilakukan Bang Ab? Iya, Mas Andi. Banten ini agak cukup khas dan unik, di mana hasil survei kemudian diperbandingkan dengan hasil kontestasi berbanding terbalik begitu. Nah, apakah ini kemudian sebuah anomali? Bagi banyak kalangan yang mungkin tidak pernah menangani dan terjun langsung di konteks pemenangan pilkada, pilpres atau pileg, mungkin anomali ini bisa menjadi jawaban bagi mereka untuk bisa melihat situasi yang ada. Tapi bagi saya, apakah Banten ini anomali? Tidak, Mas Andi. Kenapa tidak? Mas Andi, dalam kontestasi langsung, apalagi perebutan untuk sirkulasi kepemimpinan di piramida atas di masing-masing daerah, baik itu presiden, kemudian pileg, kemudian itu pilkada, ada 3 syarat penting yang kemudian itu akan menjadi rute atau variabel penting yang bisa menjadikan satu paslon itu kalah atau menang. Apa itu? Satu adalah modal sosial. Modal sosial personalnya. Untuk kontestasi langsung, kandidat merupakan satu-satunya variabel paling penting untuk bisa mendapatkan probabilitas lebih besar atau lebih kecil untuk bisa menangi kontestasi. Nah, apakah ini kemudian sudah cukup meskipun dia populer, meskipun dia sudah banyak memiliki elektabilitas secara survei, apakah ini kemudian nanti menjadi jaminan si kandidat akan memenangi kontestasi? Tidak. Masih ada 2 variabel yang lain yang begitu penting untuk bisa menyupport si kandidat yang punya potensi besar ini agar bisa menang kontestasi. Nomor 2 apa? Jejaring. Jejaring ini baik itu di tingkat elit maupun di akar rumput. Relawan, kemudian beberapa mesin partai politik yang punya jejaring sampai tingkat bawah, kemudian juga banyaknya sahabat, keluarga besar, kemudian tokoh-tokoh influencer untuk di tingkat elit. Kita tahu misalnya variabel-variabel ini akan menjadi penentu di mana mesin kerja partai, baik itu dilakukan secara pull marketing, secara pas marketing, atau si kandidatnya secara push marketing sendiri, ini akan menjadi variabel penting. Dan jangan pernah lupa variabel ketiga, apa itu? Logistik. Tidak akan pernah mungkin prajurit yang akan maju ke medan pertempuran bisa kemudian maksimal beroperasi kalau rangselnya dalam kondisi kosong. Nah, ini akan menjadi variabel penting. Nah, kolaborasi atau gabungan 3 hal penting ini akan menjadi sesuatu yang sangat bisa dijadikan rujukan analisis apakah satu kandidat itu punya potensi memenangi kontestasi atau tidak. Nah, sekarang coba kita lanjut Banten. Secara modal sosial kandidat, jelas Androsoni, Dimyati Natakusuma jika diperbandingkan dengan Airin Rahmidiani kalah jauh. Tapi jangan pernah lupa, secara jejaring di variabel kedua, di tingkat elit,
Andra Soni ini adalah tokoh yang berkedudukan sebagai ketua DPD Partai Gerindra. Dan yang paling penting adalah sosok ini disupport penuh oleh dirigen yang sudah terbukti berhasil mengantarkan Prabowo Subianto menjadi sosok pemimpin tertinggi di Republik ini, yaitu Presiden Republik Indonesia. Siapa itu? Sufmi Dasko Ahmad. Dia adalah ketua harian Partai Gerindra, kemudian dia adalah dirijen utama yang mengorkestrasi kemenangan Pak Prabowo, dan juga jangan pernah lupa kemampuan beliau secara jejaring, kemudian secara kalkulasi dan strategi sangat mumpuni, meskipun jarang hadir di permukaan. Kita cukup bisa memahami bahwa Sufmi Dasko Ahmad ini meskipun secara publik tidak terlalu banyak tampil, akan tetapi diakui oleh semua kalangan bahwa motor, dirigen, konduktor yang mengorkestrasi kemenangan Pak Prabowo di 2024, salah satu tokoh utama paling menonjol adalah Sufmi Dasko Ahmad. Dan ini yang menjadi dirijen total dari pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma. Dan jangan pernah lupa, 3 kali pemilu, Sufmi Dasko Ahmad ini adalah pengasuh dalam tanda kutip wilayah Banten Raya. Itu kenapa kemudian karena kinerja Sufmi Dasko Ahmad ini lebih banyak di belakang layar, maka pergerakannya tidak mudah untuk deteksi, dan ini sering saya lakukan secara pribadi. Nah, apakah kemudian di Banten ini anomali? Tidak. Contoh-contohnya sudah sangat banyak. Saya sebut aja misalnya di Pilgub Jabar 2008, secara survei tidak ada yang bisa menafikan bahwa Agung Gumelar merupakan sosok yang paling potensial untuk bisa memenangi Pilgub Jabar 2008. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata hasil kontestasi berkata beda. Ahmad Heriawan dari PKS yang bekerja senyap door to door ternyata bisa menjungkir balikan hasil survei ketika kontestasi berlangsung, dan itu menghenyak banyak orang. Apakah ini anomali? Tidak. Saya sebut lagi contoh yang paling sudah melingkupi kita dan menjadi sorotan nasional. Secara survei Pilgub Jakarta 2012, Fauzi Bowo melawan Joko Widodo. Ketika survei-survei di awal, semua menengarai bahwa Fauzi Bowo cukup mudah untuk bisa mengalahkan Joko Widodo. Akan tetapi apa yang terjadi? Pak Jokowi berhasil membalikkan potret survei itu, yang kemudian ternyata terpilih menjadi gubernur DKI. Nah, kemudian ini terjadi di Banten. Apakah itu anomali? Tidak. Nah, bagi banyak orang yang belum pernah terjun langsung secara kontestasi, tentu ini akan menjadi jawaban sederhana bahwa ini anomali. Padahal tidak sama sekali. Nah, kemudian kalau kita lihat dari logistik, meskipun Ratu Atut ini adalah Airin Rahmidiani ini merupakan keluarga dari dinasti yang sudah cukup lama, selama hampir 15-20 tahun terakhir ini menjadi pemangku di Banten, akan tetapi secara logistik dengan gabungan tim plus yang saat kontestasi 2024 ini berada di belakang Andra Soni, tentu ini menjadi variabel terpenting lainnya. Meskipun secara modal sosial di kandidasi antara Andra dengan Airin Rahmidiani kalah, tapi jangan pernah lupa 2 variabel dimenangi oleh Andra Soni. Hadirnya Sufmi Dasko Ahmad dan mesin politik King yang ternyata bekerja serius untuk memenangi pasangan ini, membuat dinasti di Banten yang selama ini tidak banyak orang mampu untuk melakukan dan mengalahkan dalam konteks kontestasi pemilihan langsung runtuh, Mas. Oke, baik Bang Ab, kemarin malam kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Harlah Partai Golkar ke-60 di Sentul seperti itu, ini dalam pidatonya sempat menyinggung bagaimana sistem demokrasi di Indonesia. Kalau Bang Ab sendiri menilai bagaimana sebenarnya sistem demokrasi kita, Bang Ab? Karena Pak Prabowo pada saat di pidato di hadapan para kader Golkar dan juga seluruh ketua umum Koalisi Indonesia Maju ini mengatakan bahwa perlu adanya perbaikan sistem politik di Indonesia. Bagaimana Bang Ab? Iya, apa yang dikemukakan Pak Prabowo
terkait dengan sistem demokrasi kita memang juga sempat menyinggung terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak 2024. Bahkan kalimat yang mungkin banyak dikutip oleh media, yang menang juga nggak happy-happy amat, apalagi yang kalah. Nah, kalimat ini yang kemudian menjadi pemantik karena yang berbicara adalah sosok sekaliber Prabowo Subianto. Sebetulnya Mas Andi ya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini memang sejak kita memilih rute ini hingga eh, pernyataan Pak Prabowo memang kita melakukan tambal sulam, perbaikan di sana sini. Kita sebut sebagai sistem pemilu sebagai contoh misalnya, bahwa waktu itu pemilihan untuk memilih sosok pemimpin tertinggi yaitu Presiden Republik Indonesia dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga pemilih yang melibatkan langsung masyarakat secara luas hanya untuk pileg. Sementara kemudian untuk memilih pejabat-pejabat eksekutif dilakukan oleh perwakilan-perwakilan yang telah dipilih oleh masyarakat. Apakah sistem ini kemudian itu tidak? Sebetulnya Mas Andi ya, misalnya saya akan bergeser ke Pilpres Amerika misalnya. Di pemilihan presiden Amerika, apakah itu dilakukan secara langsung? Tidak. Di sana itu ada sistem yang disebut sebagai electoral vote dan juga electoral college. Sehingga di sana ada istilah popular vote dan juga menang secara electoral college. Nah, di sana masyarakat akan memilih calon-calon dari electoral college ini yang disebut college ini, nanti di mana gabungan dari electoral college inilah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat. Kalau kita sederhanakan, sebetulnya sama dengan memilih anggota DPR, DPRD, DPR RI, di mana nanti DPR RI ini yang akan melakukan pemilihan terhadap presiden yang akan memimpin negeri Indonesia. Nah, ini sebetulnya apakah kemudian bisa kita pelaksanakan di Indonesia? Tidak. Melalui reformasi 98 banyak kritik bahwa ada baiknya dilakukan secara pemilihan langsung sehingga nanti yang di istilah Amerika sebagai popular vote ini yang menjadi rujukan utama siapa yang akan memimpin Indonesia. Ini agak cukup berbeda misalnya dengan Amerika. Kemudian kita bergeser mencoba mencermati apa yang dikemukakan oleh Prabowo Subianto, bahwa pilkada juga ada baiknya untuk kemudian dilakukan penelaahan setelah Pak Prabowo mengemukakan, di mana Pak Prabowo mengatakan triliunan rupiah habis untuk penyelenggaraan 1-2 hari, di mana sebetulnya uang itu akan lebih bermanfaat kalau untuk membangun irigasi, untuk membangun pertanian, untuk membangun yang lain-lain. Tentu inilah yang menjadi perdebatan serius terkait apakah kemudian pilkada ini sudah tidak perlu kita lakukan sebagai dengan sistem pemilihan langsung, akan tetapi cukup nanti dipilih oleh DPRD. Pak Prabowo juga mencontohkan di tetangga-tetangga negara kita juga melakukan pemerintahan untuk memilih eksekutif tingkat provinsi dan kabupaten kota cukup dilakukan oleh mereka yang sudah dipilih dalam pemilu legislatif. Nah, kritik ini Mas Andi menurut saya menjadi wacana baru di mana kita lihat pilkada saat ini sudah mengalami dalam tanda kutip ini dikemukakan oleh Mendagri kejenuhan, di mana kemudian ini berimplikasi terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Saya ambil contoh DKI misalnya, yang awalnya selalu di atas 70, untuk pilkada serentak 2024 ini jumlahnya cuma 53% kalau nggak salah tingkat partisipasinya. Dan ini juga terjadi di wilayah-wilayah yang lain begitu. Tentu apa yang dikemukakan Pak Prabowo menurut hemat saya bisa menjadi pemantik dan trigger awal untuk kita kemudian mencoba mengkaji kembali tentang rute demokrasi yang kita jalani, terutama dalam sektor kepemiluan. Karena apakah kita lebih mengedepankan efisiensi dalam pembangunan negara, ataukah kita lebih mencoba untuk menyaring semua banyak calon yang itu nanti bisa hadir dari masyarakat. Kan kritik keras dari mereka yang tidak mau pilkada dipilih oleh DPRD karena itu dianggap uang
dari apa namanya calon-calon potensial yang sebetulnya secara jejaring tidak memiliki kemapanan di tingkat elit. Nah, ini adalah kritik keras bagi mereka yang tidak setuju pemilihan gubernur, bupati, wali kota dikembalikan kepada DPRD. Dan kalau kemudian di sisi lain Pak Prabowo berada pada posisi ini budget lebih baik digunakan untuk melakukan upaya distribusi kesejahteraan dengan membangun pertanian, mengembangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjawab persoalan-persoalan yang sampai detik ini belum ada solusinya. Tentu kondisi-kondisi ini yang memunculkan trigger awal, ada baiknya memang bagi kita semua berpikir ulang terkait apakah sebetulnya manfaat dari pilkada langsung secara serentak dengan menghabiskan biaya triliunan rupiah ini cukup efektif dan memadai dalam konteks pembangunan negara. Karena tanpa ini pun Amerika sendiri sebetulnya secara apa namanya, secara sistem demokrasi tidak kemudian memakai saat ini langsung one man one vote, akan tetapi kemudian Amerika masih pakai filter electoral college sebagai ujung memilih presiden. Dan ini mungkin kalau kita sederajatkan, electoral college ini kayak DPR lah begitu. Sehingga nanti yang akan milih presiden, yang akan milih apa namanya kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, dan bupati, diserahkan kepada electoral college dalam istilah Amerika, atau kita DPR secara Indonesia gitu. Baik. Jadi ini bagi saya sebagai trigger baru lagi untuk mendiskursuskan ulang terkait rute demokrasi kita di sektor kepemiluan. Baik, Bang Ab, ini kan juga konsep yang yang digaungkan oleh Pak Prabowo ini sebagai wacana baru ya Bang Ab. Artinya ada wacana dan ide dan gagasan dari Pak Prabowo agar gubernur bisa dipilih DPRD saja untuk menghemat kos dari politik Indonesia. Yang kita ketahui adalah politik Indonesia ini sangat mahal Bang Ab, bukan hal yang tabu lagi kayak gitu ya. Tapi kalau mencermati kos politik yang mahal ini Bang Ab, ada gak sih variabel lain, contohnya misalkan kayak tokoh-tokoh atau public figure yang ikut berkontestasi. Ini kan masalah popularitas menjadi hambatan bagi paslon lain Bang Ab. Kalau menilainya bagaimana Bang Ab? Apakah naiknya kos politik ini salah satu faktornya adalah public figure, contohnya artis yang ikut berkontestasi Bang Ab? Ini kan fenomena yang baru sebenarnya. Ya, Mas Andi, saya juga punya pertanyaan yang sama dengan Mas Andi terkait kos politik, dan ini sekarang sedang menjadi disertasi yang saya sedang teliti, Mas Andi. Jadi memang apakah variabel-variabel kos politik ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang penting, sangat penting, menjadi variabel ketiga untuk bisa menangi kontestasi. Akan tetapi begini Mas Andi, demokrasi mahal, ya. Karena apa? Karena demokrasi ini adalah lahir dari rahim yang sebetulnya mementingkan kepentingan individu dibandingkan kepentingan yang lain. Kita tahu bahwa liberalisme dalam konteks politik menghadirkan demokrasi, dalam konteks ekonomi menyembuhkan kapitalisme. Jadi kemudian jika memang rute demokrasi yang harus kita pilih, maka konsekuensi terdekat ketika kita memilih sistem politik ini maka akan berimplikasi terhadap biaya. Ada peribahasa di dalam falsafah Jawa, Mas Andi, Jer Basuki Mowobeo. Mengejar Basuki kemuliaan, Mowobeo selalu akan berimplikasi dengan biaya. Dan ketika Indonesia kemudian memilih rute demokrasi, dan ketika sistem ini kita pandang yang terbaik, maka implikasi paling dekat dan paling sederhana adalah biaya. Demokrasi dan biaya itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu kenapa kemudian kalau kita sudah memilih demokrasi, maka yang harus kita sadari, implikasi pertama dari demokrasi adalah biaya yang tidak biasa-biasa saja, atau dalam tanda kutip mahal. Kalau kemudian kita tidak mau memakai sistem karena variabel mahalnya, maka jangan pilih sistem demokrasi. Akan tetapi
founding father kita telah memilih rute ini, meskipun dalam tanda kutip berimplikasi terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh negara, akan tetapi sistem ini memberikan jaminan terhadap hadirnya distribusi kesejahteraan kepada seluruh masyarakat secara merata gitu. Dan ini banyak penelitian yang sudah dikeluarkan bahwa distribusi kekuasaan jika kemudian pakai sistem-sistem yang lain, jika diperbandingkan dengan demokrasi, maka demokrasi merupakan sistem paling oke saat ini di seluruh dunia yang itu bisa menjangkau distribusi kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Di sistem-sistem lain, biasanya kesejahteraan hanya bisa dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok oligarki, kemudian kelompok-kelompok bangsawan, kelompok-kelompok kalau dalam konteks apa namanya, dalam konteks politik itu kelompok kepentingan tertentu. Nah, Oke. ini jika kemudian kita tidak pakai sistem demokrasi, maka distribusi ini akan menjadi semakin mengecil. Baik Bang Wahab, tadi kalau terkait bagaimana sistem pemilu atau cost money politik di Indonesia yang cukup tinggi seperti itu ya Bang Wahab. Tapi kalau pertanyaan terakhir Bang Wahab, desain pemilu serentak ini kan tujuannya adalah untuk menggayat masyarakat agar partisipasinya tinggi seperti itu. Tapi kalau Bang Wahab mencermatinya, apakah ini perlu dievaluasi Bang Wahab? Karena kan terlebih partisipasi masyarakat bukannya naik malah turun, kemudian anggaran yang dikeluarkan oleh negara dan juga tokoh-tokoh politik seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada kemarin malam ini sangat tinggi begitu Bang Wahab. Bagaimana? Ya, evaluasi terakhir saya ya Mas Adi ya, terkait dengan pilkada serentak ini, banyak yang harus kita akui bahwa kekurangan-kekurangannya juga terlalu berlebihan. Satu, dekatnya antara pilpres dengan pilkada menjadikan kejenuhan yang ada di masyarakat kita sehingga eh, tingkat partisipasi ini saya sinyalir menjadi rendah. Kita tahu bahwa kemarin Februari baru saja kita melakukan pemilihan legislatif dan pilihan presiden. Kemudian dalam jangka waktu yang tidak lama kita harus lagi disibukkan dengan pemilu serentak 2024. Tentu desain ini saja bagi saya sudah tidak begitu efisien kalau melihat jumlah partisipasi politik, kemudian jumlah partisipasi masyarakat yang ada dalam pilkada serentak yang saat ini berlangsung. Yang kedua, kemudian juga terbatasnya waktu sosialisasi yang dimiliki oleh masing-masing paslon, di mana kemudian hal ini sudah menjadikan dalam tanda kutip selera dan ketidak lagi menarikkan bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam kontestasi. Nah, hal-hal seperti ini tentu harus kita evaluasi ulang. Apakah pilkada serentak ini masih cukup efektif atau kemudian kita ada baiknya juga mencoba mempertimbangkan yang diusul dan dikemukakan oleh Pak Prabowo. Apakah kita harus memilih rute-rute yang lebih efisien terkait dengan sistem kepemiluan kita? Karena juga kalau kemudian rute yang akan diusulkan oleh Pak Prabowo tersebut juga tidak akan mencederai dengan asas-asas demokrasi yang kita punya, di mana dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, dengan wilayah yang begitu luas, demokrasi perwakilan seperti electoral college di Amerika yang memilih langsung presidennya, atau kita DPRD yang kemudian akan memilih eksekutifnya, tentu hal-hal seperti ini perlu kita pertimbangkan ulang. Kos politik dalam demokrasi tidak bisa dihindarkan karena itu adalah sebagaimana telah saya kemukakan tadi, Jair Basuki Mobio, mengejar kemuliaan di rute-rute yang kita pilih tentu selalu akan berimplikasi dengan Oke. biaya. Minta murah untuk memilih sistem politik demokrasi sangat mustahil untuk dilakukan. Nah, akan tetapi ada upaya efisiensi yang bisa dilakukan sehingga kos politik yang dibutuhkan oleh kandidat, partai politik, penyelenggara, dan negara dalam konteks membiayai model-model demokrasi yang telah kita pilih juga bisa ditekan.
tekankan sehingga distribusi pembangunan demokrasinya tetap terwujud dengan mapan, juga distribusi pembangunan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terus bisa dilakukan secara Baik. maksimal. Tentu apa yang dikemukakan oleh Pak Prabowo ini bisa menjadi trigger. Ada baiknya kita berpikir ulang, akademisi, kemudian praktisi, politisi, masyarakat madani, civil society, mendiskusikan ulang dan mendiskursuskan dengan perdebatan yang sengit, apakah betul sistem pilkada serentak yang seperti model ini yang kita bayangkan, dan kemudian dilakukan dengan waktu yang sangat dekat setelah pileg dan pilpres. Kalau Baik. saya, bukan ini rute ideal yang harus dipilih oleh Indonesia misalnya. Oke, baik Bang Aap, terima kasih banyak sudah mau berbincang. Artinya sistem demokrasi di Indonesia ini perlu keterlibatan seluruh pihak untuk membangun demokrasi Indonesia yang jauh lebih mapan ke depannya Bang Aap. Bang Aap, terima kasih banyak sudah mau berbincang. Tentunya nanti di next episode kita bahas sejumlah isu lagi Bang Aap, dan tentunya kita akan tunggu lagi nih drama-drama gugat-menggugat di Mahkamah Konstitusi Bang Aap. Terima kasih banyak, selamat malam, salam sehat Bang Aap. Ya, baik. Selamat malam, salam sehat Mas Andi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.